Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Termaya Korea. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali, senior saya dan juga panutan saya dalam dunia per-YouTuber dan per-TKI-an. Kita sambut saja Mas Bahur Mendunia. Mendunia, teman-teman semuanya, terima kasih sudah. Saya terima kasih buat Pak Mas Rihono udah mau datang ke podcast saya yang ala kadarnya ini, teman-teman. Ini alatnya semua pakai punya Mas Bahur ini, teman. Gak modal ya. Untuk sekamar ya. Untuk sekamar. Kasihan sama saya kayaknya ya. Jadi enggak, saya juga baru beli nih. Oh, baru beli. Ini aja masih utang, ada yang utang. Oh, masih utang sih ya. Ini dipakai. Oh, iya. Coba dulu ya. Coba. Ini percobaan ya, teman-teman nih. Oke, jadi hari ini saya mau membahas pengalaman Mas Hori. Ini saya darah ini Mas Hori di TKI yang sudah bosan ditinggal di Korea, apa benar? Betul. Betul tapi sekali. tempatnya itu jenuh. Nah, jenuh. Ini kan teman-teman nih ya. Karena kan di rumah kan orang teman-teman CPMI kan menggebu-gebu loh, pengen ke Korea, pengen Korea. Korea gak gosip kok. Tapi sampai sini udah berapa tahun Mas Nas? Ini udah jalan kontrak 4 tahun nih, mau 4 tahun lebih, ini tinggal sisanya aja. Berarti udah 4 tahun lebih kan? Iya, ya betul. Nah, 4 tahun lebih udah mulai jenuh dengan kehidupan di Korea. Ini saya penasaran loh, apa yang membuat jenuh? Korea kan enak, bos. Makan tinggal pesen, kan, gaji gede, semua apa ada kan, duit gede banyak loh. Ya. Apa yang bisa bosan Mas? Yang bikin bosan? Satu hal yang bikin bosan adalah monoton. Betul sih. Ya. Hal yang dilakukan sama terus tiap hari bekerja. Dalam arti ya gitu-gitu aja pekerjaannya, nggak ada tantangan baru gitu loh. Iya sih. Nah, itu yang bikin saya bosan gitu, monoton pekerjaan. Sementara kalau aku lihat orang Korea itu bekerja karena untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari di Korea. Di situ walaupun belum ada apa sih, yang jelas ada keluarga. Nah, itu yang jadi tantangan tersendiri. Saya merasa yang saya lakukan emang buat keluarga, tapi saya kayak kurang perasaan kayak emosi dengan keluarganya itu nggak ada kalau di pekerjaan atau saat saya bekerja di Korea ini, nggak ada. Jadi saya pulang pun merasa saya tuh kayak capeknya tuh nggak hilang, masih capek tuh. Walaupun itu bisa tidur gitu, tapi sekarang misalnya ada lewat video call atau segalanya itu tetap beda rasanya. Berarti bisa disimpulkan merasa sebagai orang lain di keluarga sendiri begitu ketika pulang. Ya bukan itu, sebetulnya ini tentang perasaan aja. Jadi kayak misalkan saya merantau kan namanya itu homesick lah ya. Iya sih, benar sih. Ya itu yang benar-benar sudah berat, sudah terlalu berat mungkin gitu loh. Jadi saya merasa ya udah jenuh jadinya di sini tuh. Iya. Maupun di sini ya sebetulnya hal yang paling bikin enak kan satu gaji, liburan, itu aja kalau saya sih sampai saat ini. Kalau yang pekerjaan sampai sekarang ya karena saya jenuh itu saya pindah-pindah. Berarti alasan sebenarnya mana jenuh ya? Iya, karena menurutnya kurang tantangan juga. Kadang ya mungkin ada salahnya juga, itu nyari pengalaman juga, kerja sini gitu. Jadi kayak pingin suasana baru sih. Iya sih. Lingkungan baru ya. Iya, kalau saya sukanya suasana baru. Jadi lebih ke arah senang sesuatu baru atau tantangan baru. Kalau setiap hari selalu sama itu kayak otak saya itu nggak berkembang gitu loh. Iya benar Mas, kreativitasnya apa ya? Ya apalagi kalau dunia kreativitas itu memang perlu waktu, perlu ini, dan tujuan saya juga salah satunya saya melakukan apa yang saya bisa dan saya senang gitu loh. Iya benar. Itu tujuan kenapa saya itu jenuh itu karena itu juga sih. Melakukan apa yang saya bisa dan saya menikmati, senang. Itu kan susah. Kalau saya harus bekerja tiap hari begitu loh. Jadi sudah jenuh gitu. Tapi kan belum pulang, saya tetap habiskan, kalau kata Pak Hemiah yaitu lakukan selesaikan kalau apapun yang sudah kamu lakukan. Finish what you already start. Bahasa Inggrisnya main susah ya diterjemahkan ya. Ya gitu Mas Sakrul. Berarti ya sampai ini di sisa-sisa kontrak ini istilahnya cuma pengen menikmati lah masa-masa akhir dari kontrak kerja di Korea ya. Kepingin saya gini, kalau saya sudah berkeluarga itu banyak hal yang bikin godaan di Korea ini. Contoh kayak misalkan ada perpanjangan rentri gitu kan, seperti itu. Terus pabriknya sekarang UMR-nya naik terus, sementara di Indonesia masih gitu-gitu aja. Susah ya kerja ya.
Tapi ada yang lebih dari itu karena saya suka momen. Saya lebih waktu itu nggak bisa kembali ya, itu. Iya. Banyak yang hilang kalau saya di sini terus. Jadi kayak punya anak, istri itu bukan cuma materi, perhatian juga kasih harus. terus teman-teman. Kasih materi ya, kasih perhatian juga harus. Ya itu harusnya tanggung jawab seorang suami gitu loh. Nah, berarti ini selama 4 tahun ini ya, mungkin karena sudah ngomongin masalah kejenuhan ya. Iya iya. Kira-kira 4 tahun kerja di Korea, kita ngomongin inilah kekurangannya dulu ya. Rasa-rasa selama 4 tahun ini hal apa sih yang dirasa rugi banget loh buat kita loh? Wah, saya ini harusnya begini kok, malah di sini gitu. Satu hal ya, kalau dibilang rugi enggak juga rugi karena rezeki tiap orang beda-beda. Iya. Di Korea ini contoh kayak pabriknya bagus, itu pun biasanya 3 tahun selesai udah pulang, udah mantap dengan hasilnya gitu kan. Itu yakin dengan diri mau ngapain di Indonesia. Yang kedua, yang bikin apa itu gaya hidupnya. Gaya hidupnya ikut naik. Selalu naik ya, bener ya sih. Bukan selalu naik, ikut naik. Oh, iya, kalau naik. tarafnya berapa naiknya tergantung masing-masing individu. Iya, iya. Tapi kalau udah naik, ini contohnya gini. Contoh kita bisa beli sesuatu di sini dengan gaji kita. Iya benar itu betul sekali. Tapi kadang-kadang itu off. Itu yang kurang bagus. Dan saya sendiri juga merasakan itu. Saya beli apapun di sini bisa dan kayaknya itu yang lakukan itu saya gaya hidupnya naik sehingga saya mengeluarkan uang lebih yang untuk gaya hidup. Malah bukan untuk yang menabung ya. Iya, yang bukan untuk aset itu kan. Nah itu yang saya mau edukasi ke teman-teman iya, benar. di channel YouTube saya nanti gitu. Ke arah situ sih. Nah sekarang nih ya, kira-kira saran buat teman-teman yang mungkin masih di rumah, masih belum punya gambaran terkait ini kalau udah di Korea ini mau ngapain, cara pengaturan finansialnya gimana. Kira-kira ada yang bisa di-share buat calon teman-teman kita yang nanti datang ke sini, Mas? Kalau yang baru datang itu pertama itu sebetulnya adalah menyiapkan mental bekerja dengan orang Korea terutama, apalagi bahasa itu sangat berpengaruh. Ketika bahasanya bagus ya, aku kemalut sare, ya kan, langsung dikasih top lah gitu kan. Betul. Sama orang Korea juga nyambung nantinya dalam bekerja itu akan lancar jaya. Dan kebanyakan maaf ini ya, saya juga mengalami saya sendiri ketika belajar di LPK hanya untuk mengejar lulus ujian, terus sampai Korea itu nggak ada pembekalan untuk komunikasi sehari-hari, itu sangat mengganggu dalam adaptasi pekerjaan begitu. Saya merasakan sendiri itu. Dan anehnya saya, karena impiannya saya datang ke Korea dengan cara apapun ya, penting saya berangkat ke Korea gitu kan. Dan kebanyakan kayak gitu. Sampai sini itu benar-benar nol. Iya sih benar. Benar-benar nol. Harusnya punya pembekalan kayak belajar itu. Saya dulu nggak ngapain belajar nanti kita nekat. Itu alangkah tidak baiknya. Mending kita kurang bijak. Kita lebih baik belajar bahasa lagi untuk percakapan sehari-hari di pabrik sama orang-orang itu harus belajar lagi. Dan salah satunya di channel ini nanti akan dibahas tentang percakapan di pabrik. Itu penting sekali karena ya hal-hal yang dilakukan kan nanti seputar pabrik. Iya. Kalau yang di fishing ya seputar di fishing ya, di manufaktur atau fishing itu perlu sekali percakapan yang seperti itu biar nanti lancar kerjanya. Terus kalau sama orang Korea yaitu omongannya kan sudah keras. Jadi kayak orang Korea itu kebanyakan itu ngomongnya secara orang Batak sana, orang Sumatera ya kan keras suaranya, logatnya kayak gitu. Jadi bikin kaget kadang-kadang kalau wah iya gitu kan kayak gitu. Dan pakai bahasa Korea itu yang susah. Kadang-kadang bahasa yang formal aja kita belum menguasai penuh, apalagi bahasa yang untuk sehari-hari yang itu sangat kesusahan kalau saya. Iya, soalnya yang dipelajari di rumah sama di sini kan beda banget ya Mas. Iya betul sekali. Jadi mental, yang kedua bahasanya tolong kita belajar lagi lah gitu. Oke teman-teman, saya kira